Salam LPK Daruma. Video ini sengaja saya buat untuk mengklarifikasi teman-teman yang sering caci maki lah ya, sering dibilang caci maki iya, dibilang menghina iya, dibilang sepele iya. Tapi yang pasti ini untuk edukasi. Kalau memang merasa ini baik silahkan didengarkan. Kalau merasa ini hanya untuk sekedar ajang pamer, ya itu terserah sama teman-teman yang menilai. Tapi yang pasti video ini untuk mengedukasi teman-teman yang masih muda supaya memanfaatkan waktu untuk menggunakan masa mudanya itu bekerja agar di hari kedepannya lebih baik gitu ya. Nah, jadi gini guys, ini sedikit edukasi tentang tutorial bagaimana caranya untuk gagal. Selama ini kan orang kasih tutorial untuk sukses ya, ini tutorial untuk gagal. Tutorial untuk gagal pertama, jangan bergerak dari zona nyamanmu, maka kau pasti gagal. Yang kedua, gak usah berjuang, terus aja mengeluh, pasti gagal. Nah, kalau saya sendiri kebalikannya guys. Saya tamat STM itu 2010 di STM Cinggarakyat Pematang Siantar. Kampung saya di Lubuk Pakam atau Galang ya. Jadi tamat STM itu saya merantau di Medan mulai 2010 tamat lah ya. Ke Medan itu kerja serabutan sebagai mekanik karena dulu saya STM. Saya mau mencoba polisi, tentara, nggak bisa. Kenapa? Karena tinggi badan yang kurang dan dana yang kurang serta D3 nggak ada. D3 bukan kuliah guys, tapi duit dukun deking ya. Jadi kekurangan orang dalam karena orang tua saya adalah mama petani, bapak supir angkot. Supir angkot dari kampung ke kota ya. Jadi dengan keadaan keluarga yang seperti itu ya otomatis sulit untuk cari bekerja waktu itu. Bahkan sampai sekarang mungkin ya. Jadi singkat cerita guys, selama di Medan saya akar serabutan, ya melanglang buana lah, coba sana, coba sini, habis uang untuk buat surat lamaran. Nah, jadi ya begitu, selalu begitu berproses sampai habis 3 tahun pengalaman kerja saya di Ford, mobil Ford sebagai mekanik, terus di Honda Arista SM Raja, terus di Auto 2000 Gatot Subroto, terus terakhir saya bekerja itu di Auto 2000 Amplas. Kenapa saya keluar? Karena waktu itu entah kenapa lah ya, mungkin orang-orang Auto 2000 itu dulu orang-orang keren dulu, karena sering mencampur aduk antara kerja dengan agama ya. Nah kira-kira begitu, nggak usah saya panjangkan nanti salah bicara kan. Jadi saya tidak suka kalau terlalu rasis, nggak suka. Artinya manusia ya manusia, memanusiakan manusia harusnya kan. Nah, lalu pada akhirnya saya memilih untuk udahlah saya fokus aja ke Jepang. Memang dari tahun 2011 saya sudah mencoba ke Jepang guys. Nah dulu ke Jepang itu prosesnya masih sulit, jalur negeri dulu IN Japan. Jadi 2011 harusnya umur saya belum cukup, tapi LPK di Medan ini terlalu banyak tipu-tipunya guys. Dia udah tahu nih saya nggak bisa karena usia, tapi dia terima untuk belajar. Padahal saya orang kampung nih ya, nggak ngerti cara buka internet, jadi nggak bisa lihat apakah memang syaratnya saya bisa atau enggak. Jadi intinya karena saya bertanya ke LPK tersebut katanya bisa, ya saya masuk gitu kan. Pada akhirnya saya gagal karena usia, tapi udah bayar nih uang belajar di 2011. Lalu masuk 2012 katanya mau adalah rekrut lagi, belajar lagi, bayar lagi ya. Itu waktu itu dulu LPK-nya di nggak usah saya kasih tahu tempatnya ya, nanti nggak enak sama yang punya LPK, soalnya yang punya LPK masih hidup. Nah jadi sebenarnya saya waktu itu kecewa. 2012 saya masuk lagi, malah katanya tiba-tiba setelah saya bayar belajar sekian bulan, tiba-tiba dibilangnya rekrut kosong. Lah terus ngapain dia buka pendaftaran gitu kan. Terus ya udahlah, namanya kosong gitu kan, saya diam aja. Terus di 2013 itu memang betul-betul seleksi guys, seleksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lulus. Yang keenam itu tes kesehatan. Tes kesehatan ini guys bukan karena sesuatu usaha ya, tapi karena memang keadaan kan. Nah
Nah, sebelum saya tes kesehatan, saya tanya nih yang punya LPK, "Bang, ketepatan orang Batak guys." Itulah hebatnya orang Batak ini. Kira-kira ini perlu pakai orang dalam nggak? Ada nggak yang perlu kita sorong pakai uang apa segala macam gitu kan? Datang yang punya LPK ini, kupikir saking pintarnya dia, nggak ada orang dalam katanya. Ya aku pun dengan gagahnya ya kan pergi ke tempat seleksi tes kesehatan. Dokternya tanya nih, memang udah tes semua kan, tangtung. Mata saya sebelah kiri minus 0,5. Dokternya bilang, kau ada duit 1 juta nggak biar lulus katanya. Terus karena aku ingat kata-kata yang punya LPK nggak ada sistem orang dalam, ya aku jawab, maaf dok, untuk ikut medical check up aja saya sudah ngutang. Dokter minta 1 juta lagi, dari mana uangku gitu kan. Padahal kalau sebenarnya aku tahu itu bisa dibayar kita lulus, pasti ku bayar, dari mana pun pasti ku pinjam kan. Jadi karena dengan gagahnya menjawab seperti itu, ya puji Tuhan, 1 minggu setelah tes kesehatan, saya gagal guys. Wow, bayangkan 2011 gagal, 2012 gagal, 2013 gagal. Ku maki-maki yang punya LPK guys. Kau nggak punya otak, ku bilang gitu. Maaf ya untuk yang lihat. Kau bilang nggak ada pakai orang dalam, dokternya minta 1 juta. Ku kece-kecein, ku gituin kan. Aku nggak kasih, jadinya aku nggak lulus gitu. Jadi singkat cerita, aku udah marah, tapi karena aku nggak ngerti cara ke Jepang, ya tetap aku harus bertanya ke dia. Bodohnya aku udah berulang kali kena tipu, masih percaya kan. Karena kenapa nggak cari yang lain? Karena takutnya gini, ini LPKA, ini LPKB. Nah, di LPKA aku udah kena tipu sampai 3 kali. Nanti ke LPKB kena tipu lagi. Nah, di sini mungkin dia sudah nggak mau nipu lagi kan gitu. Prediksiku terakhir ya aku bayar juga apapun yang dibilangnya. Jadi disuruhnya lah aku berangkat ke Jakarta. Setelah 2013 gagal nih guys. Bayangkan, udah 2011 gagal, kerja lagi. 2012 gagal, kerja lagi. Ya gitu-gitu aja. Habis waktu, habis usia, habis semua lah habis. Nah, singkat cerita 2013 ditawarkan lah sama yang punya LPK yang LPKA ini. Kau ke Jakarta aja, swasta katanya. Karena kau sudah belajar 3-4 bulan kau berproses berangkat ke Jepang. Ya, daripada aku nunggu-nunggu negeri kan sekali setahun. Daripada aku nunggu-nunggu setahun, udahlah, aku ke Jakarta aja. Berapa biayanya? Dia waktu itu bilang 37 juta. Oke, guys. Ternyata biayanya itu nggak segitu, guys. Jadi dia minta 17 juta di awal, itu wajib cash. Jadi aku punya harta benda itu, nanti aku bikin di video. Selama kerja kan aku nyicil sepeda motor Fiction, terus Cup 70 ada 2, terus CB 101. Nah, aku jual lah ini semua. Terkumpul lah uangku sekitar 40 jutaan lah waktu itu. Nah, karena dia minta 17 juta ya aku kasih. Sisanya aku simpan di rekening supaya tidak terpakai-pakai. Tahu nggak guys, yang paling kerennya? Tapi memang aku nggak tahu pada waktu mendaftar itu. 17 juta aku kasih ke LPKA, terus aku berangkat ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu 2013 akhir atau 2014 antara itu. Kan nggak berhubungan langsung nih LPK yang di Jakarta dengan saya harus melalui yang di Medan kan. Rupanya seiring berjalan waktu saking lamanya ini, saya tanya, ini gimana sih sebenarnya prosesnya kok kayak gini lamanya? Katanya 3-4 bulan, sampai bertahun-tahun guys. 2013 akhir kayaknya itu, kalau nggak salah waktu itu banjir di Jakarta. Jadi 17 juta kan udah sama dia tuh. Nah, perjanjian setelah dapat job baru lanjut pembayaran. Nah, hampir setahun nggak ada dapat job. 7 kali lah aku gagal di Jakarta gara-gara KTP Medan. Lalu singkat cerita aku tembak KTP itu menjadi KTP Bekasi. Pas wawancara ke-8 itu aku ketahuan waktu wawancara. Nah, waktu ketahuan itu udah marah-marah nih orang Jepangnya. Ya kan guys, marah-marah, tung. Terus aku tanya sama orang Jepang, "Pak, boleh nggak saya bertanya?" "Boleh," kata orang Jepang. "Seandainya Pak KTP saya Medan, apakah ada kesempatan saya untuk berbicara dengan Bapak?" Hanya itu pertanyaanku guys. Lalu datang orang Jepangnya diam. Jadi saya mohon waktu itu gini, "Pak, tolong berikan saya satu kesempatan agar saya dapat membuktikan bahwasanya tidak semua orang Medan itu jahat Pak." Saya bilang, karena 7 kali gagal guys karena KTP Medan guys. Alasannya dulu orang Medan itu nggak baik, jahat-jahat gitu kan. Padahal kan nggak semua kan gitu kan. Jadi datang orang Jepang bikin tantangan,
Kalau ternyata kau terbukti Josia tidak baik, bagaimana? Terserah Pak, saya bilang. Mulai dari kamu sampai seterusnya saya tidak akan ambil Medan, katanya. Iya Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau terbukti Pak saya baik, bagaimana? Saya bilang saya balikkan. Dia diam, saya kasih langsung hantam. Tolong ambil mulai dari saya sampai selanjutnya, ambil dari Medan. Nah, jadi gitulah tantangannya guys. Oke katanya, kami salam tangan nih jabatannya kan. Setelah selesai itu ujian lah tes matematika guys. 10-nya soalnya memang 10 kan. Jadi yang 10 ini semua jawaban esai, nggak ada pilihan ganda. Akar, entah kosinus apalah itu, nggak ngerti aku. Dalam hatiku, mau ke Jepang kok sesulit ini gitu kan. Udahlah, hantam aja entah apapun nih. Sampai sakit kepala berpikir, nggak bisa ku jawab guys, karena memang kekuranganku di matematika yang pakai akar-akar. Jadi singkat cerita ku jawablah dengan Settabi dakuboto, pakai bahasa Jepang. Domo sumimasen desta wakarimasen. 10 saya jawab seperti itu. Otomatis kan saya berpikir saya gagal. Jadi ketika sudah selesai wawancara segala macam, saya keluar nih dari ruang ujian. Waktu itu udah merokok memang guys. Merokok aku guys, karena aku sudah puas gagal. Bayangkan 2011 aku mencoba ke Jepang, 2012, 13 itu kami tes terakhir itu 2014. Udah gini-ginilah jantung ini kan. Tahu nggak semboyan abang-abang supir di lintas? Nggak pulang rindu, pulang malu. Aku anak pertama guys dari 7 bersaudara, 6 adikku. Cemana lah aku ini? Kok gagal terus? Coba polisi gagal, coba tentara gagal. Udah masuk auto 2000 malah aku tinggalkan kan gitu kan. Ya singkat cerita guys, ya aku tetap merokok. Nah datang orang Jepang waktu saya merokok, digandeng lah seperti ini. Terus saya pikir teman saya yang orang Jawa, jadi saya bilang geser dulu le, aku lagi stres merokok aku kan. Dirangkul lagi, geser dulu le, lagi stres aku bilang. Ketiga kali nggak lagi geser le, aku bilang udah mau ku tonjok aja nih. Rupanya aku tengok seperti ini, tinggi, tengok ke atas, gua orang Jepang. Ku campakkan rokok itu guys, tuh minta maaf aku. Dalam hati gue udah pasti fix gagal ini, udah matematika gagal, KTP kena tembak, ketahuan merokok lagi gue pikir kan. Jadi datang orang Jepang ini bertanya, kenapa kau mukamu begitu sedih katanya. Ya aku jawab, aku mencoba ke Jepang udah mulai 2011 aku bilang. Terkejut dia guys, karena waktu kami itu kan 2014, 3 tahun. Jadi datang orang Jepang, kok selama itu kau berjuang? Iya selama ini aku coba yang IM aku bilang. Oh iya, kenapa kau mau ke Jepang sampai gagal kau sampai sekian tahun katanya. Terus aku jawab, ya aku jawab apa adanya. Di Indonesia juga aku kerja nggak ada hasilnya gitu. Aku mau ke Jepang, aku mengumpulkan modal gitu kan. Baru diambilnya rokoknya guys, rokok Jepang. Mevius namanya. Bukan dikasih ke tanganku, langsung ke mulutku tuh. Dia yang hidupkan guys. Tuh, hidupkan. Ya kan? Itu udah pasrah, aku udah pasti gagal ini kan gitu kan. Jadi singkat ceritanya, setelah ngobrol-ngobrol, dia bilang seperti ini. Pas di akhir ngobrolan kami tuh. Jos ya, sampai jumpa di Jepang ya katanya. Maksudnya apa aku pikir. Iya, aku gitu kan aja lah. Orang aku nggak paham kan. Aku tanya lah sama kawan-kawan, kok dibilangnya kayak gini, aku bilang. Oh berarti kau lulus katanya. Nggak mungkin, matematika aku 0, aku bilang. Jadi sampailah sebulan, aku tunggu-tunggu tak ada hasilnya. Jadi udah frustasi lah aku. Jadi saking frustasinya kan kayak tadi, nggak pulang rindu, pulang malu. Singkat ceritanya aku malah pergi ke, nggak ingat nama. Pokoknya saya pergi ke Tasikmalaya, nggak ada lagi uang ini guys. Pergi ke Tasikmalaya, naik mobil bus itu yang bawa barang, mobil truk kan. Jadi karena aku mekanik, aku bilang lah samanya, bang aku bisa nggak kernet 2 bang, aku bantu yang penting kemana bang berhenti di situ. Aku rupanya ke Tasikmalaya. Sampai di Tasikmalaya aku cari warung tua, yang pasti ada orang Batak kan gitu. Cari rupanya ada Margestorus. Nah Margestorus itulah yang membantulah ya waktu itu. Jadi singkat cerita karena aku udah pasrah nih nggak lulus kan, itulah ujian wawancara ke terakhir sama perusahaan Jepang yang ke-8 kali. Bayangkan guys, yang ke-8 kali. Terus sampai Tasikmalaya sebulan kayaknya.
keluar pengumuman. Jadi awal-awal dikasih tahu pengumuman itu saya nggak percaya, nggak mungkin aku lulus, matematika aku 0. Jadi disuruh pulang, aku nggak pulang-pulang, orang aku nggak percaya kan. Waktu itu handphoneku BlackBerry. Nah, BlackBerry-nya pun udah mati segan hidup tak mau kan. Jadi saking nggak percaya, yang punya LPK nelpon, guruku di asrama nelpon marah-marah. Terus udah semua lah nelponin sama kawan-kawan, sama tim yang kami lulus itu 3 orang nih. Pun nelponnya aku yang 2 orang itu. Nggak percaya aku. Supaya aku percaya, tunjukkan dulu buktinya gitu kan. Jadi ditunjukkan lah ini guys di email, pakai tulisan Jepang itu kan. Terus situ langsung aku setelah lihat email yang bertuliskan Jepang memberitahukan pengumuman, langsung ini tangan kaki gemetar guys, gini. Jadi makan pun sampai aku gini guys. Bayangin mulai mencoba ke Jepang itu 2011, 12, 13, 14, 2014 aku lulus gini getar. Karena udah lama ya, udah puas berjuang. Perkara gagal atau menang, yang penting berjuang dulu kan. Nah, jadi dilihatlah sama marga Sitorus yang menerima aku yang di Tasikmalaya itu. Kenapa kau juga deh? Tulang, lulus aku tulang, gue bilang. Saking dia lihat aku gemetar gitu, dia pun sampai menangis, bahagia. Padahal aku yang lulus, beliau bahagia, padahal keluarga bukan kan. Jadi aku lulus, aku nggak ngasih tahu nih sama orang mama. Kenapa? Karena orang mama nggak percaya lagi gitu loh. Coba polisi gagal, tentara gagal, coba ke Jepang sampai bertahun-tahun. Jadi ku telepon pun nggak ada gunanya, karena sewaktu di Jepang saking marahnya mama ini, waktu di Jakarta itu ya, saking marahnya mama ini, aku minta duit nih, mak nggak ada lagi uangku. Tahu nggak apa jawabnya? Mati kau di situ nih. Kalau mau makan mau hidup kau, pulang kau ke kampung, kerja kau di ladang katanya. Kau asik mencoba gagal terus. Anak orang udah ngirim, kau minta terus katanya. Sakit hati, memang sakit hati guys. Tapi itulah didikan orang tua yang begitu kuat. Didikan bapak, mendiang bapak, didikan mama, itu luar biasa ya. Pada saat didik mungkin saya merasa, kayaknya aku bukan anaknya gitu. Tapi ternyata terbukti sampai sekarang. Jadi kita pejuang gitu loh. Artinya jangan terlalu bergantung sama orang lain. Bayanganmu sendiri pun meninggalkan kau kalau kau dalam keadaan gelap gitu loh ya. Jadi gak aku kasih tahu sama mama, biarlah tunggu mau berangkat ke Jepang. Jadi singkat cerita diantarlah aku sama si Torus ini dari Tasikmalaya ke Jakarta Timur ya kan guys. Sampailah di Jakarta Timur kan 2014 akhir tuh, sampai masuk 2015 nggak ada kan ada lagi nih surat izin tinggal COE namanya, nggak datang. Pihak Jepang nelponi marah-marah, katanya kenapa kami nggak berangkat, padahal suratnya nggak nyampe gitu. Jadi setelah ditelusuri ternyata surat COE itu tertimpa di imigrasi Jepang. Jadi lama lah kan. Nah singkat ceritanya di 2000, sebenarnya bapak udah sakit-sakitan nih sejak aku 2010 udah sakit-sakitan, tapi nggak begitu parah. Semakin parahnya itu 2013-2014 bapak sakit, nanti ada di video ya kan. Aku lulus kan 2014. Nah di 2014 bapak itu sudah didiagnosa setengah badannya mati, nggak bergerak, kayak stroke ringan gitu kan. Terus 2015 bapak makin parah, sakitnya itu pecah pembuluh darah di kepala. Jadi dokter bilang itu harus dioperasi. Jadi mama nelpon. Terus kutanya, mak persentase kesembuhan berapa persen? 1%. Lah, kok bingung lah menjawab apa kan. Pada akhirnya tetaplah berjuang gitu. Jadi bawalah ke rumah sakit. Nah pada waktu itu nggak ada BPJS guys. Itu sakitnya. Nggak ada BPJS, ada BPJS tapi nggak begitu baik waktu itu ya, pelayanannya kurang baik. Nah dirujuk ke ada Malik kayaknya. Nah pada waktu mau dirujuk itu, di situ udah waktu di jalan bapak udah nggak terselamatkan lagi, dan pada akhirnya lewat, meninggal ya. Jadi singkat cerita guys, meninggallah bapak di bulan 4 tahun 2015. Di situ aku pulang. Nah tahu nggak, waktu aku pulang ke Medan itu aku nggak pegang uang sama sekali. Nah ini pure karena kebaikan daripada teman-teman yang memang peduli.
mereka kumpulin uang untuk bisa beli tiket. Terus aku jumpa sama kawan dari media sosial yang pernah aku bantu waktu itu, kami saling bantu. Dulu aku pernah kerja di apa juga guys, kelupaan tadi, di Indomaret. Nah jadi dulu aku bantu teman, sama-sama bikin lamaran, dia nggak ada uang, terus aku kasih pinjam 50.000, bukan pinjam ya, artinya aku kasih 50.000 untuk dia bisa bikin surat lamaran. Malah kami dua lulus interview di Indomaret, kerja sebagai pramugara entah apa itu ya, pokoknya yang ngapain suplai barangnya itu. Jadi mungkin itu diingat sama kawanku ini. Nah ketepatan waktu di Jakarta, kawanku itu pun di Jakarta Timur, dia jual tiketnya itu nggak kayak sekarang bisa pesan aplikasi kan, dari aplikasi. Dulu kan harus ke counter. Nah jadi karena aku bikin Facebook, selamat jalan Pak, begini bukono kan gitu. Ditengok sama kawanku, terus dia tanya, adanya tiketmu nggak? Ada uang kule, aku bilang. Dipesankannya guys, memang ku bayar ya. Jadi waktu itu masih ada sisa satu sepeda motor, itulah yang kujual untuk, dan sepeda motor itu kujual sama abang angkatku. Abang angkatku ini kerja di Ford Gatot Subroto dulu. Nah kujual, itulah ku bayar tiket ya kan. Jadi singkat cerita, pulang ya aku nggak percaya guys, bapak sudah nggak ada gitu kan, tapi ya itulah kenyataannya. Nah sini agak ribut guys, ketepatan lagi bertukang ini guys. Ya jadi kita lanjut ceritanya. Jadi pulang, terus acara, terus bapak dikebumikan. Selesai dikebumikan, tau nggak guys, padahal aku nunggu COE yang tadi itu, surat izin tinggal di Jepang itu, sudah berbulan-bulan ya. Jadi setelah bapak dikebumikan 1 minggu, turun COE nya guys. Nah kalau kata orang Batak seperti ini, molo hatop adong nai payem. Nah molo hatop adong na di lubana, molo lebat adong nai mana. Nah aku lambat berangkat ke Jepang, ternyata itulah jalan Tuhan. Aku bisa mengantarkan bapakku ke tempat peristirahatannya. Nah setelah turun COE, aku izin sama mak, ini udah seminggu nih bapak dikebumikan, mak aku berangkatlah ke Jepang, udah turun COE. Tahu apa kata mamaku guys? Di mana otakmu, katanya. Bapakmu baru meninggal, pergi kau, katanya. Aku berpikir, lah terus kalau aku di kampung apa yang ku dapat? Terus ku tanya sama mama, mak kalau aku di kampung apa kerjaku? Mak, ladang udah mama gadikan sebagian karena apa? Biaya perobatan bapak gitu kan. Terus mamaku bilang, semua sudah diatur Tuhan. Ku balikkan kata-katanya, mak keberangkatanku ke Jepang ini menurut mama diatur Tuhan atau aku yang ngatur? Mamaku diam guys. Jadi ku ambil keputusan, aku tetap harus pergi, disetujui atau tidak disetujui. Artinya kau sebagai laki-laki harus punya pilihan. Tentukan pilihanmu, tanggung jawabi. Itu laki-laki ya. Jadi jangan sikit-sikit tanya mama, sikit-sikit tanya bapak, laki-lakinya kau atau enggak. Kira-kira gitulah dia. Terus kumpul nih baju malam. Terus malam itu aku pesen juga tiket sama kawan yang pertama mesan tiketku pulang itu. Jadi malam setelah aku kumpul bajuku, ku ikat dalam goni yang ada plastiknya guys. Jadi ku campakkan ke ladang itu, ladang kayak gini lah. Campakkan. Besok pagi aku bikin alasan gini, ku masaklah ikan teri, ku goreng sambal. Terus pasangannya kan daun ubi dimasak kan. Nah, alasanku pakai celana ponggol guys, dan pakai sendal swallow. Sendal swallow itu sendal kayak gini, tapi yang putih waktu itu. Nah jadi mak aku mau cari daun ubi, gue bilang. Dengan gaya seperti itu aku berangkat ke Jakarta guys. Sampai di Jakarta aku telepon mama, mak udah makan mama, bilang pakai bahasa Batak. Ngai dia kan, ngai Jakarta mak, aku bilang. Beh, ayo kok manggil di daun ubi, katanya. Ido mak marga usah Jakarta mau dah mangan mau mak, aku bilang. Memang si mardet dulu nama ngaluin dah ngomong ikut tuh Jepang doa. Aku bilang, mak aku harus ke Jepang, ini cita-citaku mak, aku bilang. Lo mau mak, katanya. Lo jadi ya udah mak, kalau mak masih marah-marah udah ya, yang penting mama udah tahu aku di Jakarta, aku bilang. Jadi di Jakarta puji Tuhan
aku dapat job sampingan nih. Job sampingannya antar jemput tamu. Jadi setiap antar jemput tamu itu aku dapat 1 juta. Dapat tips dari orang Jepang ya kan. Jadi aku kumpul uang itu guys. Aku pesanlah tiket mamaku sama tulangku untuk datang ke Jakarta. Sekaligus jalan-jalan di Taman Mini kan. Nah singkat cerita, di situ baru mamaku percaya aku berangkat ke Jepang malam itu guys. Aku berangkat ke Jepang itu di bulan 5 tahun 2015. Ada fotonya ya. Jadi situ mamaku terharu dengan perjuanganku yang pada akhirnya disetujui juga ya. Jadi berangkat ke Jepang, puji Tuhan sehat sampai di sana, kerja. Pada waktu itu aku bergaji di kontrak harusnya bergaji 10 sampai 12 juta tahun 2015. Tapi Tuhan itu baik, melihat perjuanganku mungkin aku bisa tembus gajinya sampai 15, 20, 25. Itu sama lembur dan masuk malam ya. Nah kira-kira begitu dia guys. Jadi yang ku cari pada waktu itu ke Jepang bukan cuman sekedar uang. Tapi aku penasaran kan, waktu ke Jepang itu kan aku lama kan. Gimana sih caranya berangkat ke Jepang itu, kenapa sulit kali aku gitu kan. Ternyata gampang guys, asalkan kita punya relasi gitu. Punya relasi dan jujur. Nah LPK tepatku kan tipu-tipu kan, banyak kali di mulutnya itu gula. Jadi kalau segampang ini kenapa nggak aku buka aja nanti gitu kan. Itu dulu waktu di Jepang. Nah sepulang dari Jepang, bukan LPK yang kukerjakan, mengajarlah aku di situ. Ternyata memang dia penipu. Katanya dia udah berubah, nggak berubah-berubah. Gajiku gitu-gitu aja, 1.500.000 guys. Padahal datang masuk guru baru, karena guru yang baru itu udah nikah lebih tinggi gajinya pada gajiku. Ya aku keluar lah. Udah gitu siswa yang kurekrut yang masuk ke LPK itu juga, yang tempat aku ngajar itu, berangkat ke Jogja, dipulangkan tanpa tanggung jawab, uangnya hangus. Ya aku nggak terima. LPK ke Jepang kan ada 2 jenisnya, satu negeri satu swasta. Kalau negeri gugur, sistem gugur, wajar karena nggak bayar. Kalau swasta kan bayar, masa ada sistem gugur? Nah gitu. Jadi aku nggak terima, swasta itu nggak ada gugurnya, aku bilang. Aku nggak terima kalau siswa-siswaku dipulangkan tanpa alasan yang tepat dan benar. Sehingga aku keluar. Nah aku keluar gak ada rencana buka LPK guys. Rupanya setelah aku keluar dijelek-jelekkan sama istrinya. Ya aku nggak terima lah. Datang aku, pas lah posisinya kayak gini guys. Anggap aku dalam ruko. Guys, ini kita mau buka LPK, yang mau ke Jepang silahkan tanya-tanya gitu kan. Padahal cuman gaya doang, mau bikin hatinya panas saja istrinya yang punya LPK itu. Malah mendaftar 6 orang, LPK-nya belum ada. Dikirim uangnya guys. Aku bercanda, kalau memang serius daftar kirimlah, aku bilang. Dikirim. Kan bisa aja aku makan tuh uang, tapi aku nggak mau. Yoh. Jadi itulah motivasiku untuk buka LPK waktu itu. Aku buka lah LPK ini. Pertama bukan LPK Daruma guys, ada LPK pokoknya itu. Nah 2 tahun LPK itu kubuka sama kawanku. Kami memilih untuk mandiri karena nggak pas, bertentangan di hati, bertentangan di pola pikir ya. Lalu tepat di tahun 2023 awal kubukalah LPK Daruma. Bukan 2012, tahun 2022 aku buka LPK Daruma. Resmi dibuka bulan 1 tahun 2023 ya kan. Nah puji Tuhan, kita selalu bersikap jujur, jaga kualitas, dan sekarang jadilah ini guys. Untuk LPK Daruma berikutnya mudah-mudahan akan pindah. Kenapa pindah pun ada alasannya. Jadi sekarang LPK Daruma ada di Komplek Villa Permata Indah. Aku udah sewa tempat di situ sekitar 9 tempat rumah ya. Ada yang tingkat, pokoknya ngabisin duit sekitar agak banyak lah. Udah 2 tahun guys. Di bulan 10 aku digusur. Yang menggusur itu Marga Saragi. Tahu nggak? Orang Batak bukannya saling mendukung tapi saling menjatuhkan. Itulah alasan dia menggusur, katanya kami terlalu ribut. Aku tanya ributnya apa? Siswamu ngobrol-ngobrol. Masalah siswa itu ngobrol-ngobrol apa? Masa nggak boleh ngobrol guys? Mungkin gara-gara aku nyewa kali kan. Ya udahlah, aku mengalah guys. Sehingga hatiku sakit iya. Pada akhirnya mereka pindah juga dari komplek itu.
Nah, mana tahu nanti si Saragi tuh lihat video ini, ya gara-gara kau lah kawan bisa kubuka ini Saragi. Ya, kalaupun kau anak orang kaya, jangan kau banggakan, ya kan? Aku ini misalnya anak orang kaya, masa ku anggarkan sama orang, kan nggak mungkin. Tapi kalau kau perintis, mau kau anggarkan terserah. Tapi pada akhirnya kalau memang kau perintis, pasti kau orangnya tunduk. Nggak ada yang perlu dianggarkan. Kalau mati, bapakku udah mati, cuman baju yang dipakainya itu yang dibawanya. Ada pun tanahnya enggaknya dibawanya. Bapakku kembali ke tanah kok, ya kan? Jadi singkat ceritanya, tetaplah baik. Perkara dibalas baik atau enggak, itu urusan belakang. Nah, jadi maksudku teman-teman, kalian bilang si Josia itu bisa berangkat ke Jepang karena serba ada. Enggak guys, mama aku tamatan SD, bapak aku tamatan STM, bapak aku supir angkot. Dengan biaya seperti itu tadi, aku harus jual sepeda motor. Kenapa aku berani? Ya karena aku tahu di Jepang itu gajinya puluhan juta. Di Indonesia gajinya berapa gitu loh. Artinya aku bertahan di Indonesia selama 4 tahun dengan kujual dulu sedikit hartaku lalu berangkat ke Jepang. Katakan nih sama-sama 4 tahun, 1 tahun balikkan modal, 3 tahun ngumpulkan modal, ya kan? 3 tahun aku ngumpulkan modal di Jepang dengan teman yang kerja di Indonesia 4 tahun. Kerja karyawan ya, kalau pengusaha beda. Pengusaha itu nggak bisa kita ukur penghasilannya kan. Artinya masih imbang. Dia kerja, aku kerja. Cuman aku di Jepang, si A di Jepang, si B di Indonesia, itu pasti beda. Nah, itu sebabnya aku berani ke Jepang guys. Puji Tuhan dengan wawasan dan uang yang aku dapat itu bisa menjadi modalku untuk berusaha, berbisnis ya. Jadi bisnis yang aku kerjakan itu guys bukan cuma satu. Aku mengerjakan dulu mengajar sebagai guru les bahasa Jepang. Terus selama aku mengajar malamnya berasuransi. Terus ya, hingga pada akhirnya aku setelah buka LPK sendiri, inilah dia hasilnya guys. Jadi kita harus bekerja itu bikin konsepnya seperti pohon, ada akar tunggangnya, ada akar serabutnya. Intinya untuk teman-teman yang lain, aku tidak akan bisa menjadi seperti sekarang kalau tidak berjuang dari beberapa tahun yang lalu. Nah, apa yang kukerjakan hari ini menentukan siapa aku akan datang, ya kan? Dulu di tahun 2012-2013 aku mekanik, berjuang, pergi ke Jepang itu beberapa tahun, sampai di Jepang kumpulkan modal bantu orang tua. Sepulang dari Jepang aku kerja. Bayangkan di Jepang gaji 5 juta, aku mengajar les bahasa Jepang gaji 1,5 juta. Gila nggak? Gila kan? Tapi karena tadi LPK itu bilang kita sama-sama berbisnis, sama-sama sukses, bla bla bla. Sampai 2 tahun aku di situ gajiku 1,5 juta. Itulah orang Batak itu kawan. Tapi memang nggak semua orang Batak kayak gitu ya. Itulah kawan tadi itu. Jadi karena dia buat seperti itu, makanya aku jadinya buka LPK. Nah, buka LPK ngajak teman malah nggak pas, buka sendiri ya. Ini mudah-mudahan menjadi tempat bisa memberangkatkan muda-mudi berangkat ke Jepang. Jadi untuk teman-teman yang sedang melihat video, kalau kau mau sukses, nikmati proses. Nggak ada yang instan. Ini kau mau ke Jepang tapi maunya gratis, macam mana coba? Nggak ada yang gratis. Kau sekolah bayar, ya kan? Masa iya kau ke Jepang bergaji puluhan juta maunya gratis? Nggak mungkin. Kalau kau mau sukses, ada harga yang harus kau bayar. Itu intinya kawan. Jadi untuk teman-teman maupun cewek maupun cowok kalau mau ke Jepang, jadi gini, ubah dulu mindsetnya. Ke Jepang itu bukan cari ilmu, tapi wawasan sama uang. Kau tidak akan bisa buka usaha tanpa uang. Kau tidak akan bisa buka usaha tanpa wawasan. Kau tidak bisa buka usaha tanpa relasi. Kolaborasi itu yang perlu. Ya. Jadi teman-teman, inilah tutorial cara gagal. Kau mau gagal, jangan kau bergerak. Kau mau sukses, nikmati proses. Oke? Nah, singkatnya guys, dari seorang mekanik serabutan berjuang ke Jepang selama 3 tahun lebih, berproses dari beban harus berubah menjadi sebuah kebanggaan. Ya. Jadi artinya teman-teman harus berjuang. Jangan fokus pada keluh kesah.
harus fokus pada solusi. 2015 saya berangkat ke Jepang, bekerja selama 3 tahun di Jepang. Nah ini dia foto-fotonya guys. Ya, kadang-kadang jalan-jalan kalau libur. Ya pintar-pintar lah mengumpul duit. Ya. Lalu di 2018 saya pulang. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya buka usaha. Saya buka LPK Daruma. Nah ini siswa-siswanya. Ya guys. Jadi jangan teman-teman berpikir saya itu memang pulang dari Jepang sudah banyak uang. Enggak. Saya pergi ke Jepang itu untuk bantu orang tua sekolahkan adik-adik. Dan pulang dari Jepang, ya berjuang lagi. Dengan wawasan yang ada, kita manfaatkan untuk buka peluang-peluang usaha dan bisnis ya. Ini siswa-siswa kita yang sekarang ada di LPK Daruma Medan. Saat ini masih di Komplek Villa Permata Indah. Nah sebagian besar tempat itu adalah sewa yang kita sewa ya guys. Nah setelah kita digusur dari komplek, digusur bukan karena kita ribut tapi karena mungkin iri atau apalah. Dan puji Tuhan kita bisa buka LPK Daruma untuk gedung yang baru. Mohon doa serta dukungan dari teman-teman yang lain. Ini guys, bukan sesuatu yang gampang bisa sampai titik ini. Butuh perjuangan, proses, dan energi yang begitu besar. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesehatan sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi tempat untuk anak-anak bisa menimba ilmu bahasa Jepang dan kami jembatani untuk bisa wawancara dengan perusahaan Jepang. Nah ini guys, sedikit agak menunjukkannya. Ini bukanlah mobil pertama yang aku miliki guys. Ini adalah mobil yang keempat. Nah yang pertama, ketika saya pulang dari Jepang itu saya mobil ini nih. Saya beli second. Lalu kedua ini Ras. Yang ketiga ini Innova. Lalu yang keempat ini dia guys. Ya, semoga teman-teman yang lihat video bisa sukses. Salam sukses LPK Daruma.